Jadi kalau bubuhan pian benar-benar ingin cinta kepada Rasulullah, keluarkan apa yang bubuhan pian ada. Hartanya, tenaganya, apapun yang bisa dikeluarkan, keluarkan untuk Rasulullah. Gasan apa, Bet? Kalau bubuhan pian melihat perjuangan Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada kita, apa yang kita adakan pada malam hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan dari perjuangan Rasulullah. Belum ada apa-apanya bubuhan pian. Ini menyumbang gasan maulid payah benar. Imbah menyumbang gasan bedangdutan sing banyakan. Bujur kada? Bujur. Ada yang mengakunya. Kalau untuk Rasulullah, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam semoga kabul hajat dunia akhirat. Amin bina begancangnya. Jawab salam mulida. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin hadirat, ehwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, yang dimana di sebelah ulun adalah salah satu guru ulun, yang dimana beliau sebelum ulun seperti ini, beliaulah yang mengajarkan ulun. Jadi yang sama-sama kita muliakan, beliau selaku pendiri pondok pesantren An-Nurul Mustafawi yang ada di Kalimantan Tengah, Sukamara, Ustadz Ahmad Muhajir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah. Allah lancarkan rezeki beliau, Allah mudahkan urusan dunia akhirat beliau. Amin amin ya rabbal. Dan yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Tiar. Jujur aja tahu Semoga Sidin Allah senantiasa mempanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Allah sehatkan zahir batin beliau, Allah kabul hajat dunia akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan juga tuan guru para ustaz yang tidak dapat ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada bubuhan pian seberataan. Salam penghormatan yang begitu mulia kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mari kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak pulangnya kadir kita dari tempat yang mulia ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dikabul hajat kita, dimudahkan urusan dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun kada berpanjang lebar karena di sini ada guru ulun. Jadi sedikit soalnya ulun tanggal 29 ulun ke sini lagi. Nah, jadi sedikit aja mun dihabiskan karena kada bubuhan pian kada ada yang datangnya tanggal 29. Ya, dia tanggal 29 di daerah sini ya. Nah, tanggal 29 ingatkan. Hadirlah di masjid. Jadi sedikit yang dimana kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik, tidak ada duduknya seseorang yang lebih baik, yang dimana duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan
untuk memuji nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lisan yang lebih baik, tidak ada bibir yang lebih baik, yang dimana lisan tersebut, bibir tersebut senantiasa selama dia hidup di dunia ini hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Amun mendengar dengan nama Nabi itu Bu, Pak, dijawab gak sana Pak Bib, biar bubuhan pian tu dapat syafaat. Siapa yang akan menolong bubuhan pian kelak di yaumil kiamah kalau bukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tapi pelit, pengasit, jangan tapi bakhil ketika mendengarkan nama baginda Rasulullah, tolong dijawab. Yang dimana ulun teringat satu cerita yang dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Aisyah ini menjahit pakaian Nabi, yang dimana jarum yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah ini terjatuh, yang dimana kalau di zaman dahulu ini tidak ada penerang lampu, tidak ada penerang cahaya, yang dimana jarum yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah ini terjatuh di lantai dan tidak kelihatan. Tidak lama kemudian yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Sayyidah Aisyah, yang dimana jarum yang kecil tersebut kelihatan dari keindahan wajah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah ini terkejut, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, Allah menciptakanmu sangat sungguh mulia, sangat sungguh sempurna. Iya benar wahai Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah. Tapi sungguh demi Allah, kelak di yaumil qiyamah akan Allah haramkan kedua matanya untuk memandang wajah indahku. Siapakah dia ya Rasulullah? Dia adalah umatku yang dimana ketika mendengarkan namaku dia tidak mau berselawat kepada aku. Kalau bubuhan pian mendengar nama Nabi, dijawab yang dimana di bulan ini bulan yang sangat mulia, sangat diagungkan oleh Allah. Kalau tidak ada hari lahirnya baginda Rasul, tidak akan ada hari raya Idul Fitri, tidak akan ada hari raya Idul Adha, tidak akan ada hari bulan-bulan yang lainnya kalau tidak akan adanya lahir Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Bulan ini perbanyak apa? Berselawat, jangan tapi menggaduhkan orang, buka aib orang lain, bujur kada. Banyak zaman sekarang bubuhan acil nih, mun sudah bertetangga ke sebelah habis berataan, dipanderakan aib-aib orang. Jangan mencari aib orang lain Bu, Pak, cukup cari aib diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah lebih baik dibandingkan apa yang kita ceritakan? Bujur kada? Bagaimana cara membersihkan lisan yang dimana tatkala kita sering membuka aib orang lain, sering menjelekkan orang lain dengan kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keledak ruginya bubuhan pian selawat hendak berapa ribu kah? Siapa yang untung bubuhan pian? Bukan Rasulullah. Apa yang Rasulullah ambil keuntungan dari selawat dari lisan kita yang penuh dengan maksiat ini? Apa yang Rasulullah ambil dari selawat yang dari lisan kita yang penuh dengan kotoran ini? Rasulullah tidak mengambil manfaat dari selawat kita, tetapi siapa yang bermanfaat dari selawat tersebut adalah diri kita. Jadi jangan tapi pengasit, jangan tapi pelit. Dengar nama Nabi dijawab, satu kali bubuhan pian selawat untuk Rasulullah dibalas 10 dari Allah. Satu selawat yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alul Haddad, satu selawat dari Allah cukup untuk kita dunia maupun di akhirat. Bayangkan tadi bubuhan pian berapa selawat kepada Rasulullah. Puncak kerinduan kita kepada Rasulullah adalah di saat kita mahlul qiyam. Itulah puncak kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bubuhan pian pada hari ini hadir dengan tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Suatu saat bubuhan pian akan datang ke majlis tersebut, majlis-majlis taklim seperti ini akan datang dengan rasa cinta dan rasa rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ulun teringat juga satu cerita, ini mungkin terakhir, nanti biar dilanjutkan biar guru ulun. Ini satu cerita yang dimana satu kisah ini terjadi di kota Madinah, yang dimana ada seseorang paman, seseorang pemuda yang sangat memuji baginda Rasul, ini sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sering berziarah ke makam Nabi, yang dimana ketika dia berziarah ke makam Nabi, dia membaca salawat, dia membaca maulid di hadapan makam Nabi, yang dimana ketika dia membaca salawat, membaca maulid, ada seorang pemuda datang kepadanya, wahai paman, kau begitu mengagungkan Rasulullah, kau begitu mengidolakan Rasulullah, apa yang kau dapat dari Rasulullah wahai pemuda? Yang aku dapat adalah yang aku inginkan ketika aku kelak meninggal dunia, aku mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata pemuda yang senang berselawat tersebut. Dan pemuda ini mengajak kepada paman tersebut, wahai pemuda, apakah engkau mau diundang untuk makan ke rumahku? Mah, aku sudah menyediakan hidangan makanan yang enak. Dan pemuda ini mau saja pergi ke rumahnya. Berjalanlah dia hingga sampai ke rumahnya, dia tidak diberikan makanan apa, tetapi tangannya diikat dan lidahnya dipotong oleh seorang pemuda yang tidak senang dengan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pemuda ini setelah dipotong lidahnya, dia kembali lagi ke makam Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi memujimu dengan lisanku yang sempurna, dengan memuji suaraku yang sempurna. Pada saat ini lisanku telah dipotong dengan seseorang yang tidak senang kepadamu ya Rasulullah. Yang dimana lidah tersebut digenggam oleh pemuda tersebut, darah tersebut berceceran begitu banyak. Yang dimana ketika melihat darah yang begitu banyak, pemuda ini pingsan. Dan di dalam pingsannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, aku hadir di dalam pingsanmu, apa yang engkau keluh? Pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, di saat ini aku tidak bisa memujimu lagi ya Rasulullah, lisanku telah dipotong oleh seseorang yang tidak senang kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walaupun lisanmu dipotong, lidahmu dipotong, tetapi kau tetap cinta kepadaku, Allah akan selalu mengizinkanku untuk dekat kepadamu. Tapi apa kata pemuda tersebut? Wahai Rasulullah, aku ingin kembali seperti dahulu, yang dimana aku sering memuji namamu dengan begitu syairku yang indah, memuji namamu dengan lisan yang sempurna. Apa kata Rasulullah? Diambil lidah tersebut, dimasukkan ke dalam mulut pemuda tersebut, dan lidah tersebut tersambung. Bayangkan bubuhan bian, di dalam mimpi saja Rasulullah memberikan manfaat kepada kita. Subhanallah. Ini di dalam mimpi, di dalam pingsan, Rasulullah bisa memberikan manfaat. Dan berjalannya waktu di tahun yang akan datang, yang dimana pemuda tersebut datang lagi ke makam Nabi, memuji lagi, membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datang lagi ada seseorang pemuda, wahai paman, apakah engkau mau aku undang makan ke rumahku wahai paman? Dan pemuda ini tidak berfikiran yang tidak-tidak, beliau mau saja. Dan pergilah dia, yang dimana pemuda ini bertanya, paman ini bertanya kepada pemuda, wahai pemuda, dulu aku pernah lewat di jalan ini dan di rumah ini juga, yang dimana di rumah ini menjadikan saksi aku, lidahku dipotong oleh seorang pemuda yang ada di rumah ini. Apa kata pemuda tersebut? Tidak wahai paman, aku akan memberikanmu makanan yang begitu enak, yang begitu istimewa. Setelah makan, diberikan makanan oleh anak pemuda tersebut, dikeluarkan kandang yang begitu besar. Di dalam kandang tersebut ada kera, ada monyet yang begitu besar. Paman tersebut bertanya, wahai pemuda, siapakah yang di dalam kandang ini? Ini adalah seseorang yang dimana yang dulu kamu lidahmu telah dipotong oleh seorang monyet ini. Monyet ini adalah seorang ayahku. Apakah engkau bisa memberikan ampunan kepada Allah untuk supaya ayahku kembali lagi seperti manusia yang sempurna?
yang dimana pemuda ini mengangkat tangannya, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dari bapak yang orang tua ini ya Allah. Allah mengangkatkan dari azab dari orang yang pernah memotong lidah tersebut menjadi manusia yang sempurna. Ketika telah menjadi manusia yang sempurna, dia diambil nyawanya oleh Allah, mati dalam keadaan benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau bubuhan pian benar-benar ingin cinta kepada Rasulullah, keluarkan apa yang bubuhan pian ada, hartanya, tenaganya, apapun yang bisa dikeluarkan, keluarkan untuk Rasulullah. Gasan apa bet? Kalau bubuhan pian melihat perjuangan Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada kita, apa yang kita adakan pada malam hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan dari perjuangan Rasulullah. Belum ada apa-apanya bubuhan pian. Ini menyumbang gasan maulid payah benar. Imbah menyumbang gasan bedangdutan sing banyakan. Bujur kada? Bujur. Lele yang mengakunya. Kalau untuk Rasulullah, Pak, Bu, keluarkan, Pak. Apa yang pian ada keluarkan. Yang penting bubuhan pian yakin untuk membahagiakan Rasulullah. Insya Allah apa yang dikeluarkan tersebut akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas kada, Bu? Pak, jelas kada, Pak? Jadi ulun kada berpanjang-panjang lebar. Soalnya 29 ulun ke sini lagi, siap hadir apa kada? Ulun ingatkan muhanya lah. 29 hadir lagi lah. Siap kada? Nah, alhamdulillah. Jadi sedikit saja apa yang ulun sampaikan. Kita dengarkan nasihat dari Ustadz Ahmad Muhajir. Beliau datang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, Sukamara. Malam hari ini juga menyebut nama Nabi adalah sebuah ibadah. Di sini kada disebutakan nama nabinya, entah itu nama Nabi nang dikenal atau nama Nabi nang kada dikenal, nama Nabi nang dihafal atau apa nama Nabi nang 25 itu atau nang selebihnya. Nang 25 aja kita kadang kada hafal. Bukannya kadang, memang kada hafal. Nang mana Nabi nang pertama tahu pang, ya kalau nang pahabisan pun tahu. Nang tengah-tengahnya nih nang kada ingat. Nang tengah-tengahnya Nabi Dzulkifli, Nabi nang kada apa nang itu.